Maka untuk pembahasan kali ini Teteh itu lihat dari beberapa komentar ya yang masuk ke dalam VT YouTube Teteh. Ada beberapa yang bertanya dan Teteh nggak jawab di sana karena kayaknya lebih enak kalau sama Teteh itu langsung dibahas saja di suatu kajian ini. Maka untuk season ini mungkin Teteh akan menjawab beberapa pertanyaan kalian-kalian yang sengaja bertanya lewat YouTube Al Asran ini. Baik, mungkin ya. Baik. Ini yang pertama ada yang bertanya seperti ini. Katanya, Teteh, bagaimana hukumnya bersaksi palsu di dalam pengadilan? Tapi dengan niat menolong orang yang tidak bersalah, misalnya karena difitnah dan tidak punya alibi yang menguatkan. Baik, mungkin itu pertanyaan yang pertama ya kakak. Gak tahu ini dari kakak siapa yang bertanyanya juga. Begini kak, langsung aja ya kita lihat kutipan dari hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah aku kasih tahu kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar, kata Rasulullah. Maka para sahabat pun mengatakan, mau ya Rasulullah, aku ingin tahu apa saja yang termasuk dosa besar itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, itu adalah menyekutukan Allah. Jelas ya. Yang pertama itu adalah pasti menyekutukan Allah karena kufur, musyrik, murtad. Itu jelas termasuk dosa besar yang pertama. Lalu kata Rasulullah, lanjutkan dengan mendurhakai kepada kedua orang tua kita. Nah, pada saat itu Rasulullah di dalam keadaan sedang bersandar seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah pun berpindah posisi dengan keadaan duduk. Dan setelah Rasulullah berpindah posisi di dalam keadaan bersandar kepada keadaan duduk, maka Rasulullah melanjutkan lagi perkataannya, yaitu jika kita berkata dusta. Nah itu, jika kita berkata dusta dan membuat kesaksian palsu. Itu. Bahkan Rasulullah tuh sampai mengulangi lah, bahasa ini sampai mengulangi. Kata Rasulullah, jika kita berdusta dan kita melakukan kesaksian palsu. Jadi ucapan itu sampai diulang gitu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan sampai kalau bahasa santrinya ditaukid gitu ya, diperkuat lagi. Nah, dengan adanya taukid, dengan adanya perkuatan itu jelas menunjukkan di sana ada saksi palsu ya. Saksi palsu kan ini bertanya ke sana kan hubungannya. Saksi palsu, kata Rasulullah, itu termasuk dosa besar. Nah, lalu mungkin ini yang bertanya pada Teteh kan seperti ini. Lalu gimana nih Teh? Kita ini kan memang bersaksi palsu, tetapi kan dengan bermaksud, bertujuan karena kita tuh ingin menolong. Karena kita tuh ingin menolong, ya kurang lebih lah seperti itu mungkin ya bertanyanya. Nah baik, memang sih kalau kita berbicara dari berbohong, ini dari berbohong dulu ya. Kalau misalkan kita berbicara dengan berbohong, itu memang ada beberapa berbohong ada yang diperbolehkan dikarenakan ada sebab-sebab tertentu atau dikarenakan ada faktor-faktor tertentu. Misalkan seperti apa aja nih, kalau misalkan kita berbohong diperbolehkan, misalkan di sana ada suatu kemaslahatan yang lebih besar. Misalkan kayak seorang suami misalkan berbohong kepada istrinya karena bertujuan ada suatu kemaslahatan yang lebih besar di sana, nah itu tidak apa-apa. Atau misalkan seperti dalam kondisi keadaan peperangan misalkan, nah itu pun ada di dalam salah satu pendapat ulama itu diperbolehkan. Atau misalkan nih karena kita lagi ingin mendamaikan perselisihan misalkan, nah itu juga ada, maksudnya sama-sama diperbolehkan seperti itu. Nah tetapi kalau yang ditanyakan oleh kakak ini beda kak. Kan ini saksi palsu di dalam pengadilan. Kan ini di dalam pengadilan ya kak. Nah kalau di dalam pengadilan itu beda lagi kak. Itu tidak boleh kak. Itu tetap hukumnya haram. Meskipun kakak berpikir tapi kan ini untuk kemaslahatan.
Ya, mungkin kakak berpikir berbohong ini adalah untuk kemaslahatan. Meskipun kakak berpikir ini untuk kemaslahatan, tetap kak, itu tidak boleh. Dan itu tetap haram. Justru kalau misalkan kakak itu berbohong menjadi saksi palsu, justru ini bisa lebih membahayakan loh kak, yang hendak mau kakak tolong tersebut. Bagaimana kalau misalkan kebohongannya itu terbongkar? Kalau kebohongannya itu terbongkar, ya justru akan mengakibatkan lebih memberatkan bagi yang kakak tolong tersebut. Justru itu lebih membahayakan ya, kalau misalkan ya kebohongannya itu terbongkar seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk saksi palsu, sekali lagi kakak, di dalam pengadilan, meskipun dengan alasan apapun, itu tetap haram, tetap tidak diperbolehkan ya. Begitu kakak.